Bapak Gubernur atau yang mewakili, dan putra sahabat kami Mbak Yeni, Mbak Lisa, dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Maaf, tidak berarti kita mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Pada siang hari ini menjadikan satu kebanggaan dan yang luar biasa untuk kita semuanya, di mana letak kebanggaan mestinya menjadi tauladan untuk wilayah per wilayah mampu mengadakan kebinekaan seperti hari ini. Tidak harus Kapolda atau Kodam kemarin, mestinya harus tumbuh, akan memberikan satu pencerahan di mana setiap Kapolres yang ada di Jawa, Sumatera dan lainnya khususnya memberikan satu mercusuar, dipandang dari beberapa sudut. Tadi sudah diterangkan dari sisi agama oleh Bapak Marsudiso dan oleh Bapak Menteri Agama kita, tapi sedikit saya juga mempelajari, hanya sebagai menyempurnakan atau bukan meluruskan, menyempurnakan. Mengapa sekarang ini nasionalisme kok merosot? Mau diakui atau tidak? Merasa memiliki handarbeni kepada republik ini yang di backup, yang dibentengi oleh kekuatan agama masing-masing sebagai benteng-benteng yang kokoh. Apakah tidak mengkhawatirkan apa selaku bangsa kalau sudah melentur merosot, merasa handarbeni memiliki kepada republik ini? Dan sejarah perjuangan, sejarah peleluhur, sejarah pendiri bangsa ini, saya terkadang bertanya kemana beliau-beliau itu. Setiap anak apabila taatnya kepada kedua orang tua luar biasa, pasti akan mengetahui jerih payahnya bagaimana melihat orang tua mencari sesuap nasi, dan bagaimana payahnya orang tua, bapak bangun pagi sudah sampai sore hari banting tulang. Untuk siapa? Untuk regenerasinya. Walaupun yang paling barat seperti apa dalam ekonominya, tidak akan mengharapkan anaknya seperti dirinya. Untuk mampu menjawab tantangan umat, tantangan bangsa, karena orang tua seperti kita ini selalu introspeksi. Iya, zamanku itu payah. Ojo sampai, jangan sampai ini anak-anak kita nurun kepada kita di zaman yang sama. Insya Allah anak-anak kita semuanya akan menyadari perjuangan orang tua. Tapi kalau sudah tidak mengetahui perjuangan orang tua, taunya rumah mentereng, sudah ada kendaraan dan lain sebagainya, ya kita tuh terkadang bingung sendiri. Bagaimana bangsa ini? Bagaimana republik ini yang saya tanyakan? Apa sekonyong-konyong merah putih itu hanya berkibar kehendak sendiri saja? Satu butir nasi saja yang andil itu bukan satu tangan. Guru saya itu kalau mau makan pakaiannya rapi, kayak mau pergi saja, walaupun sederhana. Lalu saya selaku muridnya, saya bertanya, tapi saya minta dididik. Pertanyaannya, Yai, terus pundi
toto kromone tiang dahar. Gimana Yai adabnya orang makan? Saya minta diajari. Lalu guru saya mengatakan, beb, ini sebutir nasi ini ratusan tangan yang andil, beb. Kalau begitu jatuh saja saya ambil, karena saya tidak mampu menciptakan setengah butir nasi saja, tidak mampu, apalagi satu butir. Jadi saya berpakaian begini ini hormat kepada si pemberi rezeki, itu hebatnya. Lalu kalau sudah menghormati kepada pemberi rezeki, yang muncul syukur, yang muncul akhlak, yang muncul adab. Mau nyalahkan tidak bisa. Itu adab orang makan. Diambil. Sedangkan doanya mau makan saja mengundang toleran yang sangat luar biasa. Menggunakan harful jama', tidak menggunakan mufrad dalam grammar. Artinya kami atau kita tidak menggunakan kalimat saya. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah kami atau kita semuanya. Yang nyangkul, yang matun, yang sebagainya pertanian. Nah dari situlah andil-andil tangan banyak sekali. Sampai jadi nasi pun tidak cukup satu tangan. Jadi kalimat Allahumma barik lana fima rozaqtana ini wa qina adzabannar tidak hanya untuk di dunia saja, sampai di akhirat pun. Berkahilah kami semuanya rezeki yang Engkau berikan kepada kami, dan jauhkanlah dari api neraka. Jangan sampai di dunia ini kita menerima rezeki dari Allah untuk dimanfaatkan yang tidak manfaat. Hidup ini tidak berarti. Itu doa, dalam doa makan saja sudah begitu hebatnya. Bagaimana republik ini, saya mau tanya. Bagaimana agama ini dikira wali-wali itu cuma satu? Ada wali 9, ada regenerasi walinya, pejuang. Coba kita tidak pernah, mungkin ada yang banyak menguak sejarah-sejarah seperti contoh suri toladan yang luar biasa. Kalau kita mau mempelajari peristiwa Daha Singosari kayak apa, mengapa pecah? Yang sudah dibina pada waktu itu menjadi Singosari turunan Ken Arok, Daha turunan wong Ateleng, satu ibu lain ayah, tapi bertikai terus. Akhirnya diambil kesempatan dalam kesempitan oleh bangsa lain menekan Singosari, terpaksa dituruti oleh Singosari, tapi dengan syarat pukul dulu Daha. Tidak tahu disapu lidi dari belakang oleh Singosari. Ini diambil pelajaran yang paling termahal oleh Gajah Mada pada waktu itu. Apa diantaranya? Sumpah Palapa, menguasai dari Madagaskar, Sri Lanka sampai Indochina. Apa tujuannya? Kita hanya memaknai, hanya mengetahui bahwa itulah hebat Gajah Mada, tapi saya artinya lain. Karena Gajah Mada mempunyai satu sejarah yang luar biasa. Bagaimana pada waktu Singosari diancam oleh luar pada waktu itu, maaf jangan diartikan nyindir, Gajah Mada berangkat dengan kata bahasa perilaku, bukan bahasa mulut. Kalau kita terjemahkan, kamu baru nyoba masuk Singosari, kami telah masuk dari Sri Lanka, Madagaskar sampai Indochina. Artinya lu jangan sekali-kali coba injak-injak Indonesia, kami bisa menguasai yang demikian luar biasa. Tapi kemana sekarang ini? Kita gembar-gembor kemana sekarang ini?
Kalau kita kuat luar biasa, wah, ini benteng yang luar biasa untuk kita semuanya dalam mengganjal segala bentuk yang tidak kita inginkan. Tapi bukan kekerasan, tapi ketauladanan yang akan kita pasangkan. Saya kagum terhadap Kanjeng Sunan Kudus. Apa diantaranya? Pada suatu ketika, kalau Idul Adha ini biasanya kita saudara muslim tidak terlepas yang mampu memotong sapi-sapi, kerbau-kerbau, kambing-kambing yang di Timur Tengah unta. Tapi Kanjeng Sunan Kudus di Kudus berhadapan dengan yang lain. Yang harus kita junjung, harus kita hormati. Sapi ini menjadi hajawan yang diistimewakan. Tapi Kanjeng Sunan Kudus hebat. Pidato di Langgar Dalam melarang memotong sapi. Jangan sampai menyentuh, melukai orang lain. Dari situlah Pangeran Poncowati menyerahkan keraton Poncowati yang di Kudus kepada Kanjeng Sunan Kudus. Kerajaannya diserahkan. Kalau saya mungkin, ya otomatis siapa orang yang ingin duduk di kursi, tidak ingin duduk di kursi. Tapi apa yang terjadi? Karena Sunan Kudus tahu Demak ada Sultan Abdul Fattah, ada Sultan Trenggono. Setelah itu kami tidak mau berdiri negara dalam negara. Maka bijaksananya Kanjeng Sunan Kudus, kerajaan itu dijadikan masjid Menara Kudus oleh Kanjeng Sunan Kudus. Luar biasa. Ini ketauladanan. Setelah terakhir, saya terkadang kalau ditanya, Beb, apa sih istimewanya ziarah Wali Sembilan? Apa karomahnya, apa barokahnya? Terlalu tinggilah, terlalu tinggi. Cuma saya kagum kalau saya ziarah Wali Sembilan, modal utamanya adalah malu. Bagaimana malu, Beb? Ya bagaimana tidak? Wali Sembilan itu sampai sekarang dari mulai Jawa Timur ke Banten khususnya sudah meninggal 400 tahun yang lalu, bahkan lebih, masih mampu membuat ekonomi kerakyatan. Setiap Wali Sembilan itu kuburannya mesti rame. Saya tidak mau iktikot hatinya orang syirik atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi realiti yang ada di situ, semuanya ada pasar. Jadi saya kaget, ini jeruk kubur saya yang membuat ekonomi kerakyatan. Lalu kita ini yang hidup ini bisa apa? Taruh corona wedi ya. Nah ini ya maaf saja. Satu itu. Apalagi di Syarif Hidayatullah itu kalau saya ziarah ke sana, saya malu betul. Sebagian punya non muslim, sebagian muslim. Sedangkan yang di dalam dunia muslim itu sendiri ada yang zikirnya keras, ada yang lamban, ada yang berat. Illallah, la illallah, ada illallah, la ilaha illallah. Ada lagi yang ngebut illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bertikai, ini ada. Lu cepat-cepat bener sih kata yang cepat. Kalau nggak cepat saya nggak dapat banyak di zikirnya. Yang satu zikirnya keras lagi, berat. Illallah, la ilaha illallah. Jangan berat, dada saya sesak lihat kamu itu. Tidak ada, normal saja jalan, saling menghargai, saling menghormati. Yang non muslim, saudara kita sebangsa setanah air, yang pakai lilin, yang pakai kemenyan besar, yang apa di sebelah itu, sebelah Syarif Hidayatullah Gunung Jati, yang gak ribut sama kita bersama. Jadi saya pikir hebat Maulana Syarif Hidayatullah, sudah meninggal sekian ratus tahun masih bisa mempersatukan umat. Itu kagetnya saya.